Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas sebuah gunung yang sangat terkenal di Hawaii. Namun sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya atau kelompok saya, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Abdillah dengan NIM R1C121179, Yasriani dengan NIM R1C121113, Asniati dengan NIM R1C121008. Jadi, kita akan belajar tentang gunung berapi yang sangat terkenal di Hawaii, yaitu Gunung Mauna Kea. Kita akan lebih mengenal lagi Gunung Mauna Kea dengan mempelajari tentang nama dan tempat Gunung Mauna Kea, proses tektonik terjadinya Gunung Mauna Kea, tipe Gunung Mauna Kea, letusan Gunung Mauna Kea, dan histori letusan, produk letusan, dan sisa-sisa letusan Gunung Mauna Kea, serta dampak apa saja yang terjadi pada letusan Mauna Kea itu sendiri, dan jenis pemantauan aktivitas yang terjadi di Gunung Mauna Kea, serta cerita rakyat yang berkembang di Gunung Mauna Kea saat ini. Jadi langsung saja, nama dan tempat Gunung Mauna Kea. Gunung Mauna Kea adalah gunung yang terletak di Hawaii. Puncaknya berada pada ketinggian 4.207,3 meter di atas permukaan laut, merupakan tempat tertinggi di negara Hawaii dan puncak tertinggi kedua dari pulau yang ada di bumi. Usianya sekitar 1 juta tahun. Mauna Kea juga merupakan salah satu gunung dari 5 gunung berapi yang membentuk Pulau Hawaii. Puncaknya kira-kira 38 meter, lebih tinggi dari Gunung Mauna Loa. Mauna Kea juga sangat luar biasa menonjol secara topografinya. Adapun proses tektonik di Gunung Mauna Kea. Mauna Kea telah terbentuk karena lempeng tektonik Pasifik telah bergerak di atas titik panas Hawaii di mantel yang mendasari bumi. Gunung berapi Pulau Hawaii adalah bukti terbaru dari proses ini, yang Gunung Mauna Kea juga terbentuk hampir seluruhnya oleh akumulasi beberapa lapisan lava yang sangat cair mengalir ke segala arah, membentuk lereng yang landai dan bentuk yang lebar. Namun, lava dalam hal ini sangat kental dan lereng yang berbentuk sangat curam. Adapun tipe Gunung Mauna Kea. Tipe Gunung Mauna Kea itu sendiri adalah tipe gunung api perisai, di mana gunung api perisai ini adalah gunung yang berbentuk mirip dengan perisai yang melebar dengan sedikit puncak yang tidak terlalu tinggi, persis seperti perisai yang terletak di atas tanah. Adapun tipe letusan Mauna Kea, letusan terakhir Mauna Kea terjadi sekitar 4.600 tahun yang lalu. Tipe letusan pada Gunung Mauna Kea skala letusan tipe Hawaii yang relatif kecil namun memiliki aktensitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasriani dengan NIM R1C121113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari referensi sebelumnya tentang histori letusan Mauna Kea. Apa sih histori letusan Mauna Kea? Nah, kita bahas. Gunung Mauna Kea terakhir meletus sekitar 6.000 hingga 4.000 tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak aktif lagi. Usianya sekitar 1 juta tahun, dengan demikian melewati tahap perisai paling aktif dalam kehidupan ratusan ribu tahun yang lalu. Dalam keadaan fosil saat ini, lavanya lebih kental dan menghasilkan profil yang lebih curam. Vulkanisme akhir juga telah memberikan penampilan yang jauh lebih kasar daripada gunung berapi tetangganya karena konstruksi kerucut piroklastik, desentralisasi difuzonnya glaster pada puncaknya, dan pelapukan oleh pertukaran hembusan angin yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produk letusan Gunung Mauna Kea. Produk yang dihasilkan dari letusan Gunung Mauna Kea salah satunya ada gempa bumi, gas vulkanik, lava, aliran pasir, serta batu panas, abu letusan, dan awan panas. Di sini kita akan bahas satu persatu tentang produk letusan tersebut. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.
Oke, produk yang kedua ada gas vulkanik. Gas vulkanik adalah gas-gas yang dikeluarkan saat terjadi letusan gunung berapi, yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, hidrogen sulfida H2S, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen NO2 yang membahayakan bagi manusia. Selanjutnya ada lava. Lava adalah lelehan batu magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah atau patahan yang kemudian membeku menjadi batuan beku yang bentuknya bermacam-macam. Selanjutnya ada awan panas. Produk yang dihasilkan dari awan panas ini adalah aliran piroklastik, salah satu hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan cepat dan terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Aliran ini bergerak dari gunung berapi dengan kecepatan 700 km. Gas dapat mencapai temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari letusan Mauna Kea yang terakhir ada aliran pasir. Aliran pasir adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil. Akibat adanya aliran ini yang terjadi di lereng gunung atau gunung Merapi. Sebelum itu, kita harus ketahui bahwa di balik banyaknya dampak positif dari meletusnya gunung Mauna Kea, ada juga dampak positif dari meletusnya gunung tersebut. Yang pertama, kita bahas dari gempa bumi. Gempa bumi mempunyai dampak positif bagi kehidupan, seperti pertama, gempa bumi yang membuat mineral atau batu mulia naik ke permukaan yang sehingga lebih mudah untuk ditambang. Yang kedua, letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Ketiga, gempa bumi yang membuat daratan baru dan pelebaran pantai. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan manusia. Selanjutnya, dampak positif dari gas vulkanik. Di sini gas vulkanik bermanfaat menimbulkan lahan pertanian, seperti dari suatu lahan pertanian yang kurang subur menjadi lebih subur, terutama di sekitar atau di lereng pegunungan akibat tumpukan debu vulkanik yang terjadi pada saat erupsi. Selanjutnya ada lava. Lava atau tanah yang dialiri oleh lava akan terkena abu vulkanik dapat subur sehingga produksi pertanian lebih meningkat. Ini sama dengan gas vulkanik tadi. Selanjutnya, bahan vulkanik yang keluar dari gunung seperti pasir atau batu dapat bermanfaat bagi bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, dampak positif dari aliran pasir, yaitu pasir semburan gunung meletus akan membawa banyak pasir, serta tanah yang dilalui oleh abu vulkanik akan membuat tanah yang dilalui oleh abu vulkanik menjadi tanah yang lebih subur yang sangat baik untuk bercocok tanam, terutama bisa membawa keuntungan bagi masyarakat dalam membuat perkebunan baru bangkit pasca bencana alam gunung meletus aliran pasir tersebut. Perkenalkan, nama saya Hasniati dengan NIM R1C121008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Langsung saja, Mauna Kea, singkatan dari Mauna Kea, adalah gunung berapi tidur di Pulau Hawaii. Puncaknya berada pada ketinggian 4.207,3 meter di atas permukaan laut. Hal ini menjadikannya titik tertinggi di negara bagian Hawaii dan puncak tertinggi kedua dari sebuah pulau di bumi. Puncaknya kira-kira 38 meter lebih tinggi dari Mauna Loa. Mauna Kea luar biasa menonjol secara topografi untuk ketinggiannya. Keunggulan basanya adalah ke-15 di dunia di antara penggunungan pada 42,73 promiles. Keringnya 9,330 meter adalah kedua di bumi setelah Gunung Everest. Tonjolan kering ini lebih tinggi dari ketinggian Gunung Everest di antara permukaan laut, dan beberapa pihak berwenang telah melabeli Mauna Kea sebagai gunung tertinggi di dunia dari dasar bawah lautnya. Jadi sejak 800 sebelum Masehi, aliran lava telah menutupi 20% puncak gunung berapi dan hampir tidak ada sisanya. Meski tertidur, Gunung Mauna Kea diperkirakan akan meletus lagi.
Dampak letusan Mauna Kea dapat menyebabkan kondisi fog di udara dan kadar sulfat dioksida meningkat dan berfluktuasi di berbagai wilayah negara. Kondisi ini berubah dengan cepat dan kualitas udara yang buruk mungkin sangat terkolonisasi. Risiko lainnya adalah ancaman gas vulkanik. Mauna Kea memuntahkan sulfur dioksida dan gas vulkanik lainnya yang membentuk asap vulkanik atau fog saat bercampur dengan uap oksigen dan debu dihadapkan sinar matahari. Gas-gas tersebut hadir dalam konsentrasi tertinggi di area sekitar kawah puncak atau ventilasi. Namun, fog bisa menyebar ke seluruh pulau besar dan bahkan menyebar ke pulau-pulau lain di negara bagian itu. Fog dapat menyebabkan mata terbakar, sakit kepala, dan sakit tenggorokan pada orang sehat. Partikel kaca juga dapat berbentuk ketika lahar panas meletus dari celah dan mendingin dengan cepat. Partikel-partikel tersebut cenderung tidak bergerak jauh dari lubang vulkanik. Kemungkinan partikel itu hanya bergerak di beberapa ratus yard atau 1 mil. Letusan terakhir Mauna Kea terjadi sekitar 4.600 tahun yang lalu atau sekitar 2.600 sebelum Masehi. Karena tidak aktifnya aktivitas ini, Mauna Kea ditetapkan dalam daftar bahaya Survei Geologi Amerika Serikat 7 untuk puncaknya dan 8 untuk sisi bawahnya, dari peringkat bahaya serendah mungkin yaitu 9, yang diberikan kepada gunung berapi yang sudah punah Kohala. Sejak 8000 sebelum Masehi, aliran lava telah menutupi 20% puncak gunung berapi dan hampir tidak ada sisinya. Meski tertidur, Mauna Kea diperkirakan akan meletus lagi. Berdasarkan letusan sebelumnya, peristiwa tersebut dapat terjadi di mana saja di sisi atas gunung Merapi dan kemungkinan akan menghasilkan aliran lava yang panjang. Sebagian besar dari 15-25 km atau 9-16 mil panjangnya. Aktivitas jangka panjang dapat membangun kerucut cinder di sumbernya. Meskipun tidak mungkin dalam beberapa abad mendatang, letusan seperti itu mungkin akan mengakibatkan sedikit korban jiwa, tetapi kerusakan infrastruktur yang signifikan. Baik, adapun cerita rakyat yang berkembang di Gunung Hawaii, atau tepatnya di Hawaii, di agama Hawaii, puncak Pulau Hawaii dianggap suci. Hukum kuno konon hanya mengizinkan ahli berpangkat tinggi untuk mengunjungi puncaknya. Hawaii kuno tinggal di lereng Mauna Kea mengandalkan hutan yang luas untuk makanan dan menambang basal gunung berapi glasial yang lebat di sisinya untuk alat produksi. Ketika orang Eropa tiba pada abad ke-18, pemukiman memperkenalkan ternak mereka, domba, dan hewan buruan mereka. Banyak diantaranya menjadi liar dan mulai merusak keseimbangan ekologi di gunung berapi. Mauna Kea itu sendiri secara ekologis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu iklim alpin di puncaknya dan Sophara atau Mamane di sisinya, dan hutan akasia koa atau koa. Sekarang sebagian besar dibuka oleh bekas industri gula di pangkalannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran atas kerentanan spesies asli telah menyebabkan kasus pengadilan yang memaksa Departemen Tanah dan Sumber Daya Alam di Hawaii untuk bekerja sama menuju pemberantasan semua spesies liar di gunung berapi. Dengan ketinggian yang tinggi, lingkungan yang kering, dan aliran udara yang stabil, puncak Mauna Kea adalah salah satu situs terbaik di dunia untuk pengamatan astronomi. Sejak pembuatan jalan akses pada tahun 1964, 13 teleskop yang didanai oleh 11 negara telah dibangun di puncak Hawaii. Observatorium Mauna Kea digunakan untuk penelitian ilmiah di seluruh spektrum elektromagnetik dan merupakan fasilitas terbesar di dunia. Konstruksi mereka di lanskap yang dianggap keramat oleh penduduk asli Hawaii terus menjadi topik perdebatan warga atau di negara Hawaii sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah berakhirnya presentasi dari rekan saya terakhir tadi, berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Letusan Gunung Mauna Kea.
Sebelum kami menutup presentasi kami, ada sedikit kesimpulan yang ingin kami sampaikan dari presentasi kami tadi. Yang pertama yaitu gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan lebih tinggi. Yang kedua, Mauna Kea adalah gunung berapi tidur bersama gunung Mauna Loa, Kilauea, Hualalai, dan Kohala yang membentuk Pulau Hawaii, pulau termuda sekaligus terbesar di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Berakhirlah kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.